sini jauh sekali, saudara. Jadi kalau saya agak lama sedikit, mohon dimaafkan. Karena belum tentu saya datang lagi, saudara. Jadi kita tuntaskan malam ini firman Tuhan. Baik, mari siapkan Alkitab saudara. Kita mau membaca pertama-tama ayat yang sangat menakutkan bagi para pendeta, saudara. Saya mau kasih saudara baca ini supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau, saudara. Ya, menjadi Kristen itu supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau. Karena banyak orang Kristen dia tidak mengejar Tuhannya atau Kristusnya, tetapi kita lebih suka kepada berkat-berkatnya Tuhan atau mujizat-mujizatnya Tuhan kah, ya, dibanding pribadi Tuhan itu sendiri. Sehingga ayat ini banyak dipakai oleh oleh pendeta-pendeta seperti saya atau hamba-hamba Tuhan untuk mengelabui orang, ya, sehingga orang terlena dengan mujizat Tuhan. Orang terlena dengan yang penting saya sembuh. Tidak salah, mujizat tidak salah, bagus, saudara. Tapi kalau kita belajar malam ini, saya maunya kita hidup benar-benar oleh karena mujizat yang kita dapat dari hubungan kita yang baik dengan Tuhan Yesus setiap hari, saudara. Bukan kalau sakit doa ada mujizat, senang lupa Tuhan lagi. Kan banyak begitu kan? Lagi kere, toko nggak laku, cari pendeta, minta pendeta tumpang tangan, tumpang kaki, segala macam ditumpang, saudara. Minyak goreng, minyak urapan, segala macam minyak ditumpang di kita punya toko. Sudah gitu jadi laku, rame, banyak pembeli. Tuhan selamat malam. Kita udah lupa sama Tuhan. Ya, tapi yang begitu-begitu memang banyak, saudara. Ya. Sehingga perlu diluruskan ini, supaya ketika kita berkumpul bersama-sama di MDC ini, kita menjadi satu untuk bagaimana kita memuridkan orang. Semua orang harus terlibat dalam pemuridan. Tidak peduli saudara umurnya berapa, tidak peduli anak-anak, tidak peduli orang dewasa, tidak peduli umur pertobatan saudara. Ya, saya baru bertobat Pak, baru 1 minggu, bagaimana saya memuridkan? Tidak peduli, saudara. Itulah yang harus terjadi dalam gereja ini. Karena kalau kita memuridkan mujizat, apalagi itu, setan-setan kan setan pada kabur, kita hidup dengan mujizat, saudara. Ya. Untuk itu perlu saudara dan saya pahami dulu kenapa gereja ini ada. Ya. Mari kita buka Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Sebagian besar saudara sudah tahu ayat ini. Ayat ini sering dipakai jemaat untuk nakut-nakutin pendeta. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22. Pada hari-hari terakhir, pada hari-hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, 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 Tuhan. Taruhlah Pak Lukas ini Tuhan, 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 gitu kan? Berseru sambil memelas, sambil memohon, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Nubuat, apa yang sekarang? Usir setan, terus mengadakan mujizat demi namamu. Tidak mungkin dia pakai nama Roni kan? Pasti pakai nama Yesus. Nama Yesus, sudah catat ya. Mereka berseru ini karena mereka pakai nama Yesus. Kalau mereka pakai nama Yesus, nubuatan terjadi nggak?
Pada waktu itu, sementara orang tidak teriak, sementara pendeta ini tidak teriak, dia bilang, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, saya kasih garis bawah situ sebenarnya. Aku tidak pernah, bukan tidak mengenal, aku tidak pernah, saudara. Saya sudah capek-capek jauh-jauh dari mana ini? Makassar ke Jakarta, Jakarta, Palembang, doakan orang, di Jakarta juga doakan orang, sampai di sini doakan orang, terjadi mujizat. Saya pulang sama Chris, kita mati di jalan, Chris berdua kan. Sampai di surga saya bilang, Tuhan saya baru pulang khotbah di, apa namanya ini? Ada pemuli. Begitu saya cak. Sampai di surga, kan biasa kalau nonton film-film apa itu? Yang di Indonesia itu Pak, hidayah begitu kan? Hidayah kan gitu, mati sok. Kalau nggak dimakan belatung masuk neraka kan? Kalau memang ayat pasti makan belatung saudara. Sampai sana, Tuhan, saya jauh-jauh dari Makassar. Sampai saya kan saya melapor, Shalom Petrus, kan katanya yang puji surga Petrus kan? Bapak Pendeta Roni, mari masuk. Terus ada Tuhan Yesus berdiri di belakangnya Petrus. Tahu dulu Petrus, siapa itu? Petrus bilang, Roni Pak, Roni. Siapa itu Roni? Itu gembala MDC Makassar. Oh, coba suruh dia masuk. Tuhan belum kenal, saudara. Pendeta loh. Menghadap sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saya jauh-jauh dari Makassar. Di Makassar saya mengembalakan, saya membuatin orang, saya doakan orang sembuh. Di Jakarta saya ke Jakarta, sampai di mana nih? Palembang, khotbah di sana, orang sakit sembuh, sampai di Prabu Muli, baru pulang khotbah kecelakaan saya mati. Tuhan bilang siapa? Aku tidak pernah mengenal. Tuhan bilang Petrus mungkin kenal kamu, tapi saya tidak pernah mengenal kamu. Bukan cuma tidak mengenal, saudara-saudara lihat yang terakhir ini. Hanyalah daripada aku. Siapa dia bilang? Hanyalah daripada aku kamu sekalian para pendeta. Enggak. Hanyalah daripada aku kamu sekalian para apa saudara? Pembuat kejahatan. Berarti pelayanan saya 20 tahun ini sia-sia saudara. Sia-sia 20 tahun saya pakai nama Yesus. Karena saya tidak dikenal, tidak pernah dikenal. Kalau tidak dikenal masih mending saudara, masih lewat di timeline IG kita kan? Kan Yesus main IG juga, kalau Yesus main IG kan. Tapi kalau tidak dikenal, terlintas pun tidak pernah ada di kepala Yesus Pendeta Roni. Udah gitu disebut sebagai pembuat kejahatan lagi. Aduh. Saya ditabiskan jadi pendeta itu pakai berlutut saudara. Sampai di sorga. Sampai di surga, belum masuk surga, orang yang gak kenal ya. Baru di pintu sorga, dia bilang saya membuat kejahatan. Ini firman, ini benar-benar firman, benar-benar firman yang ngomong Yesus. Bukan saya ngomong, bukan siapa ini. Bukan Matius cuma nyatat. Tapi yang ngomongin Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terucap dari bibir. Paulus mencatat begini. Lihat ini ayat ini saudara. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi maksudnya ayat ini begini. Kalau bukan karena Roh Kudus dalam diriku, tidak mungkin saya bisa sebut nama Yesus. Artinya, orang-orang yang menyebut, kasih kata sendiri, mohon maaf kita boleh balas sedikit ya. Orang-orang yang pakai nama Yesus ini, itu karena ada Roh Kudus dalam dirinya. Karena Allah kan benar itu sini kan. Karena kalau bukan ada Roh di dalam hidupnya, tidak mungkin mulut ini bisa menyebut Yesus. Saya sudah banyak sekali doakan orang-orang kerasukan setan, saudara. Banyak sekali. Apalagi kalau deka-deka kan gitu ya. Tapi kalau dia kan di Makassar itu banyak setannya, saudara. Saya nggak tahu kalau di sini mungkin malaikat semua di sini. Mereka
susah sekali sebut Yesus. Kenapa? Karena tidak ada Roh Kudus. Tapi orang-orang ini yang di Matius pasal 7 ini, mereka bisa menyebut nama Yesus pada saat bernubuat, pada saat melakukan mujizat. Itu berarti ada roh di dalam diri mereka, betul kan? Tapi kenapa Yesus tidak kenalin mereka? Kenapa Yesus menyebut mereka pembuat kejahatan? Paling tidak saya lah. Cilakanya yang sering berdoa pakai nama Yesus aja nggak dikenal di surga. Apalagi yang tidak pernah buat mujizat, saudara. Ya, sudah tidak pernah buat mujizat, nggak bisa lagi sebut nama Yesus. Saya nggak tahu dia sebut apa, pembuat kejahatan kah, pembuat kebaikan, saya nggak ngerti, saudara. Kalau orang begini aja nggak diterima, bagaimana dengan kita yang nggak bisa bikin mujizat, yang tidak bernubuat? Nah, persoalannya itu sepele sebenarnya. Coba saudara perhatikan di ayat 21. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Kenapa Yesus tidak kenal mereka padahal mereka membuat mujizat? Karena ternyata menurut Yesus, apa yang mereka lakukan itu bukan kehendak Bapa. Sederhana kan? Sepele kan, saudara? Kita udah bisa usir setan kan mantap ya, saudara ya? Istri saya pernah dikunci sama setan, saudara. Bukan sama setan. Ada ibu-ibu, dia doakan Deka, ceritanya Deka ini bab 4 itu kan, merdeka dari perjalanan ke-8. Jadi ada ibu-ibu di apa namanya itu? Di konsen buat pelajaran Deka. Masuk di dalam ruangan di sekretariat, dia kunci pintu, saudara. Dia kunci pintu. Biasa kan ibu-ibu kalau gosip nggak mau dengan orang kan. Dia nggak tahu, nggak bisa dikunci pintu. Istriku doain. Begitu istriku doain, ini nggak mungkin setannya ini si ibu yang didoain. Kalau gua sudah, wow, dia mengucapkan ini istriku teriak, papi. Saya buka pintu, nggak bisa terbuka pintunya, saudara. Kalau dia dikunci. Saya sama istri tahan ini si ibu ini. Orangnya kecil, saudara, tapi setannya besar. Jadi nggak bisa orang. Saya buka matanya, saya congkel ke telinga, saya tunjuk matanya, sekali setar nama Yesus. Nah yang begitu itu kan perkara besar, benar nggak saudara? Setan keluar dari dalam diri orang kan perkara besar, toh? Tapi ternyata Yesus bilang itu bukan kehendakku. Engkau belum melakukan kehendak Allah. Kalau begitu kita balik tanya lagi kepada Yesus. Jadi yang kau maksud kehendak Allah itu seperti apa sih? Boleh dong kita nanya sama Yesus kan? Boleh kan? Supaya saya membuat mujizat dan tidak disebut pembuat kejahatan, saya nanya dong ke Yesus. Berarti maksudnya apa Tuhan? Kehendak Allah itu apa? Kehendak Allah itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Saudara, bawa Alkitab HP. Di Matius pasal 7, di ayat yang sama, di pasal yang sama, di ayat yang ke-17 sampai ke ayat yang ke-20, Yesus banyak bercerita tentang buah di situ kan? Bisa munculkan Alkitab di sini? Nggak bisa. Ya, nggak apa-apa. Saya bacakan aja. Oh. Di pasal yang sama, di ayat 17. Matius pasal 7 ayat 17. Saudara lihat saudara. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi kehendak Allah itu, mujizat, nubuatan dan segala macam itu adalah pekerjaan untuk menuju kepada kehendak Allah. Mujizat, nubuatan dan apa itu? Usir setan itu adalah alat untuk kita pakai supaya kita bisa bekerja dalam kehendak Allah. Jadi kehendak Allah, kenapa
Yesus bilang engkau tidak melakukan kehendak Allah? Karena mereka berbuah tetapi buahnya itu tidak baik. Pertanyaannya, waktu mereka doakan orang sakit sembuh, waktu mereka usir setan lari, apakah mereka tidak berbuah? Berbuah, betul nggak saudara? Berbuah. Cuman buahnya yang tidak baik. Kenapa buahnya tidak baik? Karena pendoanya juga tidak baik. Bukan untuk mendoakan orang supaya nama Yesus dipermuliakan, tetapi kita mendoakan orang supaya nama Roni Timbayo semakin dikenal di sosmed. Banyak begitu saja. Bukannya mendoakan orang supaya kalau dia miskin, tokonya nggak laku, kita doakan supaya jadi berkati dan sudah selesai. Tetapi saya berdoa supaya kalau Bapak ini tokonya jadi laku dan perpuluhannya kasih kepada saya, Pak. Jangan lupa. Buahnya itu nggak dibawa kepada Tuhan Yesus. Buahnya dibawa kepada siapa? Sang pendoanya, saudara. Makanya buahnya jadi buahnya busuk, tidak baik. Karena buahnya tidak baik, Tuhan bilang engkau tidak melakukan kehendak Allah. Berbuah, iya berbuah, tapi tidak baik buahnya. Kalau saya doakan Bapak besok dapat proyek besar-besar begitu kan, kamu mau ikut saya? Mau ikut saya atau ikut Pak siapa nih gembala di sini? Pasti ikut saya kan? Tidak mungkin ikut dia kan? Kalau saya doakan Bapak sembuh kan? Iya. Saya berbuah nggak? Berbuah. Saya berbuah buahnya ini. Tapi karena motivasi saya berbuah, dia itu gak baik. Supaya saya terkenal, atau kalau dia sembuh, dia kebetulan dia pengusaha kaya raya, pasti kasih saya amplop kan? Kalau sudah sembuh kasih amplop kan? Nggak kasih. Oh, saya kutuk lagi Bapak jadi miskin. Mau dikutuk jadi miskin lagi? Nggak mau kan? Jadi ini masalah kehendak Allah itu masalah motivasinya saja. Sehingga ketika saya mati nanti, entah besok, entah kapan saya mati, Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal kau. Karena kau tidak melakukan kehendakku. Kenapa begitu? Karena motivasimu untuk kemuliaan nama orang, bukan nama Yesus. Nah sekarang kita mau berbuah yang baik. Halo? Kita mau berbuah yang baik, oke? Dan sekali lagi, tidak peduli umur berapa, tidak peduli umur pertobatanmu berapa, tidak peduli. Tidak peduli pekerjaanmu apa, tidak harus jadi pendeta baru berbuah. Halo? Tidak harus hafal ayat baru berbuah. Tidak harus. Tidak harus. Tidak harus sakti baru berbuah. Tidak harus. Sekarang kita mau berbuah. Dan buahnya itu baik. Lihat. Tolong di next. Buah apa yang dimaksud oleh Tuhan? Yohanes pasal 15 ayat 16. Yohanes pasal 15 ayat 16. Saudara lihat ya? Kelihatan ya? Di sini ada TB, Yohanes 15:16 TB, Yohanes 15 BIMK, Yohanes 15:19 TSI. Ini ayat yang sama, hanya terjemahannya yang berbeda. Tapi semua bahasa Indonesia, saudara. Yang TB itu terjemahan baru, yang BIMK itu bahasa Indonesia masa kini, yang TSI itulah terjemahan sederhana Indonesia. Tapi maksudnya sama. Kenapa saya kasih 3 bahasa ini supaya kita lebih paham, saudara? Ya, supaya saudara nggak usah sekolah teologi dulu baru saudara ini berbuah, oke? Nggak usah tunggu jauh-jauh sekolah teologi dulu baru berbuah, oke? Sekarang pun kita bisa berbuah, amen? Bukan kamu yang memilih aku, sekarang kita baca yang TB. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, kalau sudah berbuah benar nih, kalau buahnya benar nih, saudara. Kalau yang tadi kan kita
mujizat dulu, baru kita bawa kita punya buah kepada Tuhan kan? Kalau yang ini berbuah aja, urus orang, ya. Maka apa saja saudara, kita bilang apa? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama aku akan diberikan ke sembuhkah, kereka, berkahkah, diberikan. Kalau kita berbuah. Buah tetap itu apa sih? Nah, kita lihat yang BIMK. Supaya saudara paham kan kita bingung, buah tetap itu apa sih? Oke, sekarang kita baca yang BIMK. Bukan kalian yang memilih akulah yang memilih kalian dan menyuruh kalian pergi untuk berbuah banyak. Berbuah banyak itu ada garis batu, artinya buah-buah yang tidak dapat binasa. Oh, jadi buah tetap itu adalah buah-buah yang tidak dapat binasa. Maka Bapa akan memberikan kepadamu apa saja yang kalian minta kepadanya atas namaku. Berarti melampaui 3 mujizat yang tadi, saudara. Mujizat nubuat dan mujizat. Karena apa saja, saudara? Betul nggak? Berarti saudara lebih sakti dari para pendeta. Karena apa saja kan? Sekarang yang terjemahan sehari-hari Indonesia. Terjemahan sederhana Indonesia yang di bawah, saudara. Bukan kamu yang memilih supaya kamu menjadi murid-muridku. Nah, ini lebih jelas lagi, saudara. Ini lebih jelas lagi. Bukan kamu yang memilih supaya kamu menjadi murid-muridku, tetapi apa, saudara? Akulah yang memilih kamu untuk tugas itu. Dan inilah sebabnya aku mengangkat kamu. Kira-kira waktu Tuhan pilih ibu, dia tanya ibu sekolah teologi di mana? Nggak ada di situ ditulis ya? Nggak ada di atas itu kan? Kira-kira waktu dia mau pilih Bapak, dia tanya nggak? Sudah berapa lama percaya Yesus, Pak? Nggak ada kan? Kami yang pilih, saudara. Waktu dia milih ibu, malam ini dia tanya ibu kerjanya apa? Enggak kan? Pokoknya dia pilih aja. Tidak secara random, tidak, saudara. Semua kita dipilih tanpa dia nanya-nanya latar belakang kita. Dan inilah sebabnya aku mengangkat kamu, supaya kamu pergi kemana, saudara? Ke ladangku, bukan ke ladangnya orang, ke ladangnya Tuhan. Dan menghasilkan apa? Banyak buah rohani. Kalau yang tadi buahnya tidak baik, betul nggak? Yang tadi Matius pasal 7. Tapi kalau Tuhan yang pilih, tanpa memandang umur, tanpa memandang status, tanpa memandang pekerjaan, tanpa memandang umur pertobatan, dan kita berbuah di ladangku pasti ladangnya dia, maka yang dihasilkan adalah buah apa? Buah rohani. Dan apa yang kamu hasilkan itu akan apa, saudara? Bertahan selama-lamanya. Ini yang Tuhan mau. Kalau sudah begini, karena kamu menjalankan tugas itu, perhatikan BPA itu. Karena kamu menjalankan tugas itu, yaitu berbuah banyak, berbuah rohani, apa saja yang kamu minta kepada Allah Bapa dengan alasan untuk memuliakan aku, maka Dia akan memberikannya kepadamu. Jadi jangan dicari berkatnya dulu. Kalau saudara cari berkatnya dulu atau cari sembuhnya dulu, ya itu cuma sebentar, saudara. Pergi aja ke KKR, saudara. Kita mau buahnya buah rohani, buah yang baik, buah yang tetap untuk kemuliaan Tuhan. Kalau tugas ini kita kerjakan, semua di sini, tidak peduli bapak-bapak, tidak peduli ibu-ibu, mbak-mbak, cewek-cewek, tidak peduli. Mau anak sekolah minggu kan, tidak peduli, saudara. Jemaat saya ke salah satu kota, masuk ke MDC. MDC sebutlah kota A misalnya. Kota A. Saya bicara anak kecil yang berbuah. Okay? Pindah ke kota A.
Saudara tahu, waktu dia masuk ke gereja, dia lihat, aduh, ruang sekolah minggunya jorok. Ruang sekolah minggunya jorok. Terus, di luar itu ditulis, hati-hati ada binatang buas. Sementara anak-anak sekolah minggu main di situ. Anaknya jadi nggak betah. Mohon maaf, tidak ada AC-nya. Kipas-kipas, saudara. Anak-anak jadi nangis terus. Orang tuanya pelayan, papa mamanya pelayan. Karena setiap minggu di situ anaknya nggak betah, dibawalah ke gereja yang dingin-dingin, saudara. Akhirnya orang tuanya pindah gereja. Gara-gara siapa, saudara? Anak. Yang berbuah yang mana? Yang membawa buah itu ke gereja siapa, saudara? Ke gereja yang baru. Bapaknya kan atau mamanya? Bapaknya bawa ke gereja A. Ternyata di situ tidak cocok. Anaknya pindah ke gereja B. Karena gereja itu nyaman, anak-anak bisa sekolah minggu dengan baik. Ya. Dia bawa bapaknya, dia bawa mamanya, dia bawa kakaknya. Jadi gereja B itu dapat jiwa berapa, saudara? 1, 2, 3, 4. 4 jiwa. Jadi untuk menjangkau, membawa orang kepada kalau berbuah, tidak peduli mau anak-anak mau orang dewasa, anak-anak kecil pun bisa berbuah. Jadi saudara di sini harus berbuah. Sakit itu cetek, saudara. Saya baru tadi cerita sama Pak Kris di mobil. Saya tidak menggampangkan sakit penyakit tidak, tapi bagi saya itu kalau kita mengerjakan kehendak Allah, sakit, penyakit, dompet itu bisa selesai. Saya juga kena COVID, saudara. Satu keluarga kena COVID. Saya hampir mati jam 2 malam, saudara. Mau pergi ke toilet setengah mati. Itu, mohon maaf, waktu saya kencing, saudara, ini apa namanya ini, kayak orang mati itu dia kayak film-film hidayah gitu, dia naik dari sini, saudara. Dingin sekali saya lakukan, dingin dan dia saya aduh cilaka ini saya sudah mau mati. Sampai saya mau itulah kencing terlama ya saya. Dia kencing keluar, kapan berhenti nih air, kapan mau nafas, kapan kencing lama sekali, sudah sebentar saya udah nggak bisa berdiri, saudara. Karena ini udah dingin. Waktu saya kena COVID Delta itu apa namanya itu? COVID yang paling sadis itu, satu keluarga saya kena, saudara. Udah gitu cepat-cepat dia, saya langsung cepat-cepat pegang tembok saya dulu. Dia mulai naik, saya bilang Tuhan ke dalam tangan aku serahkan hidup. Haleluya. Langsung dia turun. Naiknya lama, saudara. Waktu dia mencabut nyawaku lama. Begitulah Tuhan, saya serahkan nyawaku. Haleluya. Cuma ngomong haleluya. Haleluya. Dia turun. Saya langsung segak, saudara. Jam 2 malam yang berdiri buru-buru. Udah bercerita, saudara. Kalau cuma begitu-begitu, bagi Tuhan kecil, saudara. Saudara perlu apa, saudara? Berbuah. Karena yang suruh Tuhan Yesus, maka dia kasih contoh untuk saudara dan saya. Halo? Nah, mari kita lihat contohnya. Apa sih yang dilakukan Tuhan Yesus? Filipi pasal yang kedua, ayat 2 dan 8. Lihat ini. Saya mau kasih contoh saudara cara berbuah yang paling gampang versi Tuhan Yesus, supaya tidak ada alasan bagi saudara untuk tidak berbuah. Supaya saudara datang ke gereja ini bukan cuma cari berkat. Saudara datang ke sini karena saudara bangga. Saya mau memuridkan orang, saya mau berbuah. Saya bawa ini orang ke sini. Lihat ini caranya Tuhan Yesus berbuah. Dia membuahi saudara. Filipi pasal 2 ayat 2 sampai 8. Kalau saudara nggak bisa lihat di HP saudara. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri ataupun puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya saudara memperhatikan kepentingannya
sendiri. Yang di atas saya kasih stabilo, yang lain lebih utama. Oke? Jadi Pak Sigit memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan siapa saudara? Orang lain juga. Paulus sedang menasihati nih, ya jangan mengutamakan kepentingan sendiri, ya. Maka dia kasih contoh, langsung dia kasih contoh Tuhan Yesus di ayat berikutnya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menurut pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai apa saudara? Sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah apa? Merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Apakah yang dilakukan Tuhan Yesus ini supaya dia berbuat? Saya perlu kasih contoh. Saya Tuhan, saya Yesus. Pak Lukas manusia kan? Bapak manusia kan? Ya. Oke? Ya. Manusia berdosa pasti, atau manusia suci? Oh, manusia. Anggap saya Tuhan. Pak Lukas ini manusia paling kurang ajar di kota Prabumuli. Anggap saja begitu. Mana istrinya Pak Lukas tolong memahami saya ya. Begitu. Manusia paling kurang ajar di Prabumuli. Kerjanya korupsi, tukang zina. Apalagi dosa apa? Saya dulu aja daftar dosa. Tukang mabuk, tukang judi, tukang tempeleng istri. Ibu berani tempeleng? Oh itu istrinya. Oh iya. Tukang tempeleng istri. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Saya mengosongkan tahtaku. Halo? Ini menurut ayat ini ya, bukan kata saya loh. Ya. Dan mengambil rupa seorang hamba dan saya menjadi sama dengan manusia. Ya. Waktu saya turun dari surga, posisi saya sama dengan manusia. Waktu posisi saya sama dengan manusia, saya adalah Tuhan. Betul tidak? Tapi waktu dia mengambil hamba, nah ini. Ya di mana itu? Waktu dia mengambil rupa seorang hamba, jangan turun manusia. Artinya, dan dia tidak mengutamakan diri kan, begitu kan? Yesus menganggap seorang yang lain lebih utama. Saya tidak memperhatikan diriku sendiri sebagai Tuhan, tidak. Ya, saya tidak mengambil rupa sebagai Pak Lukas, bukan. Rupa yang saya ambil itu siapa? Hamba dong. Berarti saya posisiku lebih rendah daripada manusia ini, karena saya hamba. Halo? Saya hamba yang harus saya adalah hamba yang melayani manusia berdosa. Saudara bisa bayangkan ini Tuhan kita ini? Dia kasih contoh kepada saudara dan saya. Hamba yang dia turun dari surga, dia kasih serendah mungkin dirinya untuk melayani tukang judi ini, tukang pukul istri ini, tukang mabuk, tukang korupsi, tukang insinyur, tukang itu baru satu, dan tidak hanya satu. Sengaja dia samperin satu-satu. Ibu dengan dosa yang baik, ibu dengan dosa dan persoalannya ibu, Yesus juga turun. Dia sengaja kasih tuntutan. Dosanya ibu ditimpakan kepada saya. Dosa tukang pukul istrinya Pak Lukas dikasih kepada saya. Kan tahu hamba kan, begitu kan? Semua hamba kan ambil yang jelek-jeleknya Tuhannya kan? Betul nggak? Maka semua dosa itu ditimpakan. Saya datang untuk mengurus, saya ambil dosa. Dosa apa lagi nih? Istrinya. Dia pakai
pekerjaannya saudara. Makanya dia menjadi berdoa. Yesus tidak bikin dosa, tetapi dosa kita ditimpakan oleh dia. Dan cara dia mencuci tangannya sampai kotor saudara. Halo? Tandanya tangan kotor apa? Dia berdosa sehingga dia mati, maka dia turun ke dalam kerajaan. Dia urus Pak Lukas ini. Dia urus sehingga Pak Lukas menjadi manusia yang serupa dengan Kristus yang ini. Bukan Kristus yang mengambil di bawah tadi jadi hamba. Hebat itu. Dia turun tangan. Tapi kalau sudah bersih Bapak tidak sekolah teologi kan? Sudah bersih, tidak sekolah teologi, pekerjaan cuma biasa-biasa saja. Tapi sudah bersih. Kalau begitu, Bapak yang sudah bersih ini melakukan hal yang sama. Bapak juga harus, kalau Tuhan sudah turun tangan mengurus hidupnya Bapak, maka Bapak juga harus turun. Turun. Saya bukan Yesus, saya sekarang Roni. Saya sekarang Roni. Berarti Pak, tanganmu kasih kotor urus. Saya sudah bersih diurus Pak Lukas. Saya juga turun. Siapa yang saya urus? Yesus turun tangan. Dia nggak pusing. Duduk. Silakan. Naik sedikit saja. Naik lagi. Naik. Ke situ gimana ini? Naik atau turun? Itu. Dan di gereja kita ya harus begini, saudara. Kalau saudara datang ke sini, ya, mau langsung instan, mau langsung dapat dapat berkat langsung. Saudara bilang, saya mau datang ke MDC Bromongoli, tiba-tiba besok supaya toko saya langsung laris keras, itu jangan kesini saudara, ke Gunung Kawi saudara. Karena di sini kita pakai Tuhan, di sini itu kita ngajarin orang supaya Tuhan yang muridkan kita. Halo? Kita dimuridkan oleh anak-anak Tuhan di sini. Karena Tuhan sudah kasih contoh, dia turun tangan urus saya. Halo? Saudara sudah mengalami pemulihan daripada Tuhan, enak nggak? Tuhan tolong saudara. Nah sekarang bagiannya saudara. Tangan kita pasti akan kotor saudara untuk urus orang lain. Kita akan nyerempet-nyerempet dengan dia punya dosa, mereka punya dosa. Bagaimana caranya dia urus Tuhan Yesus? Bagaimana caranya Tuhan Yesus urus? Matius pasal 22 kasihnya lagi sayang. Matius pasal di Makassar itu orang pakai sayang itu bukan, jangan saudara salah tangkap ya. Di Makassar itu kalau kita ngomong sayang biar sesama laki-laki kita bukan homo saudara. Dulu sayang, maksudnya kita baik, sayang kita. Bahasa kasar gue bawa sih. Ya, bagaimana caranya Yesus tentang lihat ini ayat ini? Ayat ini kita hafal kan? Kasihlah sesamamu. Kasihlah apa itu? Tuhan Allahmu dengan segala hatimu dan segala jiwamu dan segala akal budimu, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah apa saudara? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum ini sudah betul dari atas, kita harus pertama mencintai Tuhan, betul tidak? Tapi faktanya apakah begini? Enggak. Orang kita nggak lihat Tuhan. Ya, ada yang lihat Tuhan di sini? Kalau itu mati gitu saudara. Maka hukum ini harus dari bawah. Hukum ini harus dipraktekkan, bukan cuma diomongin. Kalau hanya diomongin berarti kita mengasihi Tuhan, bohong itu. Kita nggak mengasihi Tuhan, kita nggak melihat kan. Apalagi disuruh mengasihi Tuhan dengan apa namanya saudara? Segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budimu saya rasa omong kosong gitu saudara. Sulit saudara. Kalau kita tidak praktek yang di bawah, halo, akan sulit. Kalau kita sudah praktek yang di bawah, baru bisa kita naik ke atas. Maka Tuhan Yesus kasih hukum ini supaya mari kita lakukan hukum ini. Dia kasih kita cara yang gampang saudara. Turun tangan urus orang, sini lagi Pak, sini manusia. Karena ada kata-kata manusia di sini. Buka masker.
Tuhan Yesus turun tangan untuk urus saya supaya hidup saya dipulihkan. Amin. Sekarang supaya saya bisa memuliakan, mencintai Tuhan Yesus dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku dan dengan segala kekuatanku, maka saya harus mengasihi sesama. Tapi sebelum saya mengasihi sesama, saya harus mengasihi diri saya. Harus itu. Harus. Kebanyakan kita orang Kristen bablas, saudara. Terlalu sibuk mengasihi diri sendiri, dia lupa dengan sesama. Karena tangannya itu terlalu banyak mengurus diri sendiri. Mengurus diri sendiri itu bagus, tapi harus cepat-cepat diimpartasikan kepada mengurus diri sesama. Karena dia dengan saya sama-sama daging ini kan. Kalau saya ngurus muka saya, berarti saya juga harus ngurus mukanya Pak Lukas. Diurus sampai dia rohnya sama dengan saya, roh yang mencintai Tuhan. Itu butuh waktu lama. Di dalam waktu saya mengurus Pak Lukas, tanganku saya turun untuk urus Pak Lukas, ya, disitulah mujizat banyak terjadi, saudara. Bukan datang cari mujizat dulu, bukan. Urus dulu orang ini. Urus dulu buahmu, doakan buahmu. Maka di situ banyak sekali terjadi mujizat. Saya kemarin cerita ini, ada orang punya hutang, tahu gak senang ke atas? Ya, nanti sebentar, nanti saya cerita. Apanya yang diurus? Sederhana, perut, otak, dan dompet. Tidak usah yang aneh-aneh. Jangan suruh orang hafal Alkitab. Apalagi kalau dia lagi lapar, tidak mungkin, saudara. Benar? Tidak mungkin. Orang lagi kelaparan, saudara khotbahin dia setengah jam. Saya bisa saudara ditonjok sama dia. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Yesus sudah buktikan, saudara. Yesus sudah lakukan. Yesus ketemu Petrus, dia ngapain? Makan. Makan. Makanya terkenal di Israel itu ikan Petrus, saya belum pernah ke sana, saudara. Karena Yesus selalu makan itu. Waktu ketemu Petrus, makan dulu dia. Petrus lagi gagal ini. Sarapan dulu. Waktu Yesus menginjil pemungut cukai, dia ngapain, saudara? Makan di rumahnya pemungut cukai. Makan dengan orang berdosa. Makan, nggak pakai cuci tangan lagi. Dicatat di Alkitab, saudara. Dia makan. Dia nggak menginjili mereka, enggak. Dia kasih makan. Murid-murid yang sudah dengan dia 3,5 tahun, waktu Yesus mati, ya, mereka gagal, frustasi kan, kembali melawan. Waktu mereka lagi perut kosong, Yesus injilin dia, mereka di Emmaus, mereka nggak tahu ini siapa ini, Yesus atau bukan, betul nggak? Waktu murid-murid berjalan ke Emmaus kan? Karena pagi-pagi itu tadi belum makan, saudara. Di khotbahin sama istri nggak kenal. Sampai Petrus pun gagal tangkap ikan. Padahal rasul. Karena perut kosong. Kalau mau berbuah yang baik, urus dulu perutnya orang, saudara. Kasih makan dulu. Makan tempe kah, makan apa kah? Baru bisa diisi roh. Baru bisa diisi otaknya. Setelah perutnya terisi, dia makan, dia bisa tenang baca Alkitab. Betul nggak, saudara? Kalau setelah baca Alkitab baru perut bunyi-bunyi, tidak akan pernah mungkin bisa masuk ke dalam pikiran saudara. Sederhana, baru dompetnya diurus. Satu bulan Desember saya urus, ada orang saya nggak kenal, kontak, dia dapat kontak saya telepon dia, kita janjian ketemu, dan dia bilang begini, Pak,
juta aja saya belum pernah lihat saudara. Apalagi 28M kan? Dia pusing, bangkrut gara-gara COVID. Dia itu catering ke rumah sakit pemerintah. Waktu COVID, tentara yang kasih masuk, pengusaha nggak boleh saudara. Yang masukin makanan itu loh. Utang di mana-mana saudara, nggak bisa bayar 28 juta. Saya bilang oke, nanti kita ketemu lagi, kita puasa Pak ya? Oke, kita puasa, kita ketemu, kita buka puasa pakai apa saudara? Indomie. Karena orang sudah nggak ada uang itu. Hari berikutnya kita puasa, Indomie. 2 minggu kami puasa bulan Desember. 2 minggu kami puasa. Berdoa, kasih ayat firman Tuhan, berdoa. Saudara tahu Tuhan ganti dia 14 miliar. Dalam waktu 2 minggu. Tidak masuk di akal saya, saudara. Tidak masuk di akal saya. Karena uang 100 juta saya belum pernah lihat, uang 1 kepok itu belum pernah lihat. Tuhan ganti dia 14 miliar dalam waktu 2 minggu. Januari minggu kedua, itu proyeknya dia setiap hari dia telepon saya. Setiap hari. Senin, go lagi rumah sakit A, B, 2M. Selasa, Pak, haleluya, puji Tuhan, go lagi di rumah sakit B, 2M. Jadi 12M ada berapa itu? 6 rumah sakit yang gold plus rumah sakit yang sudah dapat 14 miliar ini. Sudah bisa berapa itu Pak? Kalau banyak saya jadi bingung itu. Ya pokoknya begitulah. Makanya saya bilang sama jemaatku, lain kali kalau hutang, kalau punya masalah uang, jangan cuma 100.000. Tuhan cuma ganti berapa? 1 juta. Kalau mau punya masalah uang, mikirlah hutang sebanyak 1 miliar. Supaya Tuhan ganti berapa? 10 miliar. Masalahnya siapa yang mau kasih kalau 1 miliar? Bulan 3, gol lagi 40 miliar. Dia bilang, Pak, saya belum pernah kerja konstruksi, Pak. Tapi saya disuruh ikut konstruksi jalanan. Tukang catering disuruh ikut konstruksi jalanan. Sebelum kasih masuk dia punya penawaran, kita doa. Doa 2 minggu, sama 2 minggu, puasa 2 minggu. 40 miliar, saudara. Jadi saya hitung total proyeknya dia. Utangnya 28 miliar, Tuhan kasih dia 60 miliar. Ini kisah nyata, saudara, kisah nyata. Kisah nyata. Kalau nggak saya disambar geledek nanti kalau pulang saya. Kisah nyata. Jadi urus terus, didampingi terus, diurus terus, didampingi terus, diurus terus, didampingi, didoakan. Dia berkawan berteman. Orang dia punya uang 20 miliar kasih makan Indomie dia udah senang, saudara. Kan bukankah begitu cara Tuhan Yesus mengurus saudara dan saya? Tuhan Yesus turun tangan untuk urus dia punya hutang 20. Tangan Yesus kotor dengan dia punya hutang 28M, saudara. Halo? Tangannya Tuhan kotor. Sengaja untuk dipulihkan. Dan tangan yang sama itu juga yang memberkati dia sampai dalam kurun waktu 6 bulan, saudara. Dia bisa dapatkan proyek 60. Sederhana kan? Hanya puasa. Kalau saudara hanya mau cari mujizat, begitu. Urus orang, saudara. Yang jadi masalah begini, Pak. Waktu proyek pertama, saya sudah dapat 14 miliar. Kan waktu itu kita lagi sementara DK, Pak. Sementara DK. DK pelajaran Crown dan DK. Wah, saya bilang, mantap ini. Bapak, saya mau memberi ke gereja. Memberi apa, Pak? Persepuluhan. Saya bilang, waduh, saya kayak mendadak ini, saudara. 14M. Harus kasih berapa? 1,4M. Saya bilang, haleluya, puji Tuhan. 1,4M, saudara. Tapi kalau saya suruh dia kasih masuk 1,4M, saya pasti termasuk dalam golongan orang-orang yang di Matius pasal 7.
setuju itu. Halo? Halo? Kalau saya Bilang, saya sudah urus Bapak sudah dapat proyek 14M yang pertama, kasihlah per bulan 1, benar ya? Jadi saya itu ya Pak. terlalu banyak jadi susah. Waktu dia bilang saya mau kasih per bulan Pak, apakah saya harus kasih 1,4M? Begini saya punya lutut. Belum terima uang 1,4M sudah begini lutut. Biasa begitu kalau pendeta dia sudah. Saya jangan Pak, jangan, tapi iblis dalam hatiku ambil. Oh jangan, ambil. Oh dia pergi colok apa? Jangan namanya. Seandainya pada waktu itu saya bilang, ya Bapak harus kasih 1,4M. Saya langsung dibilang Tuhan Yesus, nyala engkau hai pembuat, nyala engkau hai pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kau. Ternyata saya kasih kau kuasa supaya kau cari uang di situ. Yesus bilang, saya sudah capek-capek turun dari surga untuk sucikan dosamu, pulihkan hidupmu. Giliran kau harus memulihkan hidupnya orang, kau minta uang dari orang itu. Nyala kau hai pembuat kejahatan. Gitu. Jadi di dalam kita mengurus orang, masalahnya belum tuntas, saudara. Mujizat sudah terjadi. Halo? Jangan dibalik ya. Jangan cari mujizatnya dulu. Urus orang dulu seperti Tuhan Yesus. Turun tangan dulu. Urus hidupnya orang. Di situ pasti banyak sekali mujizat terjadi. Lah sampai kapan kita urus orang? Sampai hati kita terbuka, Ibu. Bukankah hati Yesus terluka waktu dia menanggung semua dosa kita? Biar Bapak, kalau bisa jangan ini, kalau bisa berlalu jangan ini, ya nggak? Sakit ya saudara. Sampai terluka, sampai dipermalukan, sampai dompet kita, cara begitu cara urus orang, sampai dompet kita kosong. Bukankah Yesus waktu dia jadi hamba, dia jadi orang miskin? Halo? Dia ambil semua kemiskinan kita saudara sehingga dia menjadi miskin. Dompetnya terkuras hanya untuk memberkati saya atau saudara. Kita juga harus begitu kalau mau berbuat, saudara. Ini kejadian baru bulan lalu, saudara. Baru bulan lalu kejadian. Saya sedang muridkan satu orang tukang cuci AC, saudara. Tukang cuci AC. Yang bapak itu orang kaya raya, ini yang tukang cuci AC. Datang ke rumah. Bersih AC, saya tanya-tanya, sehingga cerita dia hidup sebatang kara, bapaknya mati, mamanya mati, dia anak tunggal. Tidak ada keluarganya, dia nggak kenal sama keluarganya, buang dia karena dia miskin. Tukang cuci AC. Bukan tukang cuci AC-nya, tukang pegang-pegang apa kan itu? Ya, pegang-pegang selang. Bukan dia yang cuci AC, dia cuma pegang-pegang selang. Sedang berdatang ke gereja, saya urus kamu. Saya ngomong, saya urus kamu, saya muridkan. Ayo, saya suruh dia tinggal di rumah, di gereja, dia tinggal di rumah saya. Saya bingung ini orang harus kasih kerja apa? Kerjanya dia cuma apa namanya itu? Pegang-pegang selang, ini gimana caranya? Sementara dia punya anak, istrinya kasih tinggal dia. Istrinya kasih tinggal dia, kenapa? Karena dia tidak ada pekerjaannya. Miskin. Wah, pusing saya. Saya bilang begini, kalau itu kok maksim. Ya. Dari mana uangnya, Kak? Coba kita tanya di leasing. Tanya di leasing mahal sekali, saudara. Bunganya kan? Saya punya uang 28 miliar. Sorry. 28. Saya punya uang tabungan saya 28 juta. Saya kumpul itu uang dari saya menikah kurang lebih 15 tahun. Uang itu simpan, ada uang 20 juta. Saya beli cash itu motor. Saya bilang sama istriku, Mami, ini namanya, ini nggak live, bukan live kan? Nanti dia nonton di Facebook, mati. Saya dimasukin. Kalau namanya siapa, misalnya Amir gitu ya. Udah. Kenapa? Sebaiknya kita beli motor supaya nanti dia repair, nanti dia bayar ke kita. Istriku untuk bisa ganti.
pakai Islam, saya kasih motor baru. Saya motor legenda. Saya antar anak saya pergi legenda. Dia pergi cari uang pakai motor. Aduh, malas dia itu nauzubillah min dzalik. Malas. Saya cuma minta aku kasih stok saja 50.000 satu hari. 50.000. Siapa yang ada tukang Grab sih? Maksimal? Orang kaya semua di sini ya. Saya survei. Aduh, waktu ini sudah mau habis. Saya survei dan bisa sebanyak orang dengan maksim itu bisa bawa pulang 100.000 bensin sudah diisi, sudah di top up. Begitulah ceritanya orang pasti ya. Tapi nggak malas. Saya sudah 50.000 satu hari, Senin sampai Jumat aja. Dia nggak bisa sebenarnya. Dia nggak bisa. Saya bilang sama istriku, wah sudah deh, bakalan hilang ini motor ini. Masa bakalan hilang, kita punya tabungan kan? Karena mau jual lagi pasti turun itu. Sampai terkuras, saudara kalau mau ngurus orang, sampai terkuras, sampai sakit kita punya hati, sampai terkuras kita punya dompet. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka buah kita akan tetap. Pertanyaan saya dapat apa sih dari situ? Saya diberkati Tuhan. Belum berapa bulan ini, ya, belum sampai 2 bulan saudara. Tuhan tidak ganti yang 20 juta itu beli motor enggak langsung lihat muncul dari 20 juta, enggak. Pelan-pelan Tuhan berkati. Tapi saya nggak usah cerita saudara, ya. Nanti panjang ini urusan saudara. Nah, itu tidak harus saudara tunggu jadi pendeta dulu baru saudara begitu. Halo? Mungkin kita tidak punya uangnya, tapi kalau ada orang yang Tuhan taruh supaya kita uruslah orang itu, maka akan diberkati. Pasti benar. Kalau kau punya sakit, pasti yang kau disembuhkan. Pasti tidak perlu datangi pendeta, tidak perlu minta doa sama pendeta, urus saja orang. Karena saya sudah ngalamin sebenarnya. Di Markus pasal 16 ayat 17 dia bilang begini. Oh, ada di pasti. Kita langsung potong aja. Nah. Dan kepada sekalian yang percaya kepada Allah akan memberikan kuasa kepadamu untuk melakukan keajaiban-keajaiban demi aku dimuliakan kamu akan mengusir setan dan akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru yang belum pernah kamu pelajari, dan biarpun kamu memegang ular dengan tangan saja atau minum racun, kamu tidak akan sakit atau mati. Dan kamu juga akan meletakkan tangan dari seorang sakit sambil berdoa kepadaku dan orang-orang sakit itu akan disembuhkan. Ini dia tidak ngomong kepada ahli Taurat. Dia nggak ngomong kepada pendeta. Dia ngomong kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada muridnya. Dia ngomong kepada muridnya yang memuridkan. Jadi kalau cuma berkat kecil saudara, kalau cuma sakit penyakit kecil begitu, urus dulu orang. Itulah pemuridan. Itu. Kalau saya pakai istilah pemuridan berat, ya kan? Harus hafal ayat, harus berat sekali sudah. Ada yang gampang, kita urus orang. Ya. Sederhana saja. Saya punya pembantu muslim orang Bugis sudah. Kita urus sampai dia keluar sampai dia percaya Yesus dan dia jadi jemaat, saudara. Dan dia kerja di tempat lain gajinya lebih. Saya punya gaji cuma 3 juta, saudara. Pembantu saya itu gajinya cuma 1.600.000, itu pun dibayar gereja. Tapi ketika saya urus ini ibu-ibu dan dia terima Yesus loh, jadi jemaat sampai sekarang, dari pelayan orang Bugis. Dia kerja di tempat luar, gajinya 3.500.000. Gaji pembantu yang masih lebih besar daripada gaji pendeta, saudara. Apakah itu bukan berkat? Kalau cuma berkat ya saudara saya. Kalau cuma kesembuhan, saudara saya. 3 bulan yang lalu dia sakit kista, saudara. Sakit kista apa? Yang perempuan itu. Jadi
dia tumpang tangan, enggak saya mau keluar rumah sakit. Keluar dari rumah sakit. Sampai sekarang enggak sakit-sakit sekarang. Orang muslim, mualaf, murtadin. Karena dia mengurus pendeta. Pendeta harus dia timbal balik. Dia diberkati, dia disembuhkan, saya diberkati, saya disembuhkan. Ketika saya mengurus orang, anak-anak saya sakit, disembuhkan. Saya tidak anti dokter, saudara. Saya pergi dokter. Tetapi ketika saya mau pergi berobat, sambil saya mengurus orang kan, saya ngajarin orang kan, entahkah saya tolong orang, sudah sembuh. Tanpa harus tumpang tangan, saudara. Itu yang Tuhan mau. Sehingga buah kita menjadi buah yang tetap. Gampang aja. Apa yang diurus? Rohaninya diurus. Baru dompetnya diurus. Maka dalam masa-masa itu saudara akan kalau saudara mencari berkat, pasti saudara diberkati. Saya jamin 100%. Kalau saudara tidak diberkati, mari kita sama-sama menjadi mualaf. Karena Alkitab itu bohong. Kalau saudara tidak diberkati dalam mengurus orang, berarti Alkitab itu bohong.